Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ya mengganggu waktu Ibu. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari CGP Angkatan 9 untuk mewawancarai Ibu terkait yang saya pelajari, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya apabila Ibu berkenan, silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Bapak ya, untuk CGP Angkatan 10 yang 9 yang hari ini katanya mewawancarai tentang keputusan yang diambil oleh sekolah. Saya hari ini sudah berarti alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk memegang SMPTN Selaawi di tahun 2017 sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan apa yang nanti ditanyakan oleh Bu Bapak bisa saya jawab dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Tujuan percakapan kali ini yaitu saya sebagai CGP nanti dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari di sekolah asal maupun di sekolah lainnya. Ibu mohon diperkeras suaranya Bu. Tidak lama Ibu, cuma 12-15 menit. Saya juga mohon izin merekam, boleh? Iya, silakan. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Terima kasih ya. Dalam suatu lembaga pendidikan yang namanya etika itu sangat penting sekali, karena itu salah satu bagian dari pembenahan pola sikap atau karakter siswa untuk ke depannya. Yang saat ini memang dirasakan sudah banyak ya, mungkin dikatakan keluar dari arus, keluar dari arus. Bahkan etika itu sendiri akan merupakan suatu bentuk pendidikan yang betul-betul harus diterapkan kepada anak-anak. Kemudian lagi dilema yang saya rasakan, karena kita tahu suatu karakter anak itu tidak hanya datang dari lingkungan keluarga, tapi juga datang juga terutama dari pergaulan anak-anak. Saat ini dengan adanya berbagai hal, kita lihat di sisi positif ataupun negatif, berbagai hal baik itu dari media sosial ataupun kita berhubungan langsung, banyak terjadi peradaban atau etika yang sudah tidak dimiliki oleh anak. Itu satu dilema termasuk di SMPTN Selaawi. Namun pada kesempatan ini di lembaga sendiri kita bareng-bareng mencoba dengan melihat berbagai visi dan misi kita, bagaimana kita bisa mengatasi diri kita sendiri yang sedikit demi sedikit. Alhamdulillah saat ini sudah ada perubahan meskipun tidak signifikan kelihatannya, tapi kita mencoba sekuat kita, semampu kita mendorong, membimbing dan mengarahkan anak-anak sehingga tetap beretika. Kalaupun tidak sama dengan etika yang dulu, tapi minimal mereka tahu etika yang seharusnya ke guru atau ke rekan atau ke orang lain itu seperti apa. Itu salah satu dilema. Dan kita dengan bermusyawarah seperti itu mencoba juga mendekati faktor yang menjadi etika anak itu seperti itu. Itu yang paling utama. Jadi akar permasalahan dari kenapa anak bersikap seperti itu, etikanya seperti itu, kita harus cari dulu. Baru kita nanti setelah menganalisis seperti itu, langkah yang harus kita tempuh seperti apa. Kita juga, saya selaku pimpinan tidak luput dari BP, konsultasi dengan BP ataupun dengan jelas-jelas dengan wali kelas yang anaknya punya etika yang mungkin dikatakan kurang atau perlu dibenahi sedini mungkin, itu bersama-sama. Walaupun nanti jelas lebih cenderungnya para wali kelas dulu yang mencoba mendekati, kemudian diserahkan ke BP, andaikan masih belum ini, baru kita semua berusaha langkah selanjutnya, sehingga rasa tanggung jawab kita untuk mendidik anak itu betul-betul dirasakan secara tanggung jawab yang benar. Berarti tadi mengenalinya dengan cara kalau Ibu tuh menganalisis dulu ya, dianalisis dulu. Kemudian untuk memutuskan nanti ke depannya. Iya. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Oke. Keputusan itu harus betul-betul kita ini kan tidak hanya melihat ke akar permasalahan, tapi juga kita harus dibarengi dengan rasa ya. Itu rasa nomor satu itu. Kenapa? Kalau kita memberikan keputusan tidak dengan rasa yang positif,
tidak dengan diniatkan dengan penuh keikhlasan, itu biasanya hasil keputusannya kurang baik. Untuk itulah kita mencoba untuk mengambil suatu keputusan kebijakan dengan rasa melihat ke situasi dan kondisi, sehingga apa yang hal yang harus diputuskan itu betul-betul mungkin dianggap yang terbaik. Apalagi tadi di pertanyaan yang pertama pun saya tidak bisa mengambil keputusan, apalagi keputusan misalnya harus saya putuskan dua permasalahan, harus sebutkan mana yang terbaik. Jelas kita akan membaik yang prioritas dulu. Mana yang harus kita utamakan, karena kalau kita melihat suatu permasalahan, yakin ada permasalahan yang utama, ada permasalahan yang mungkin dikatakan nomor 2 atau nomor 3. Secara otomatis kita harus mengambil dulu mana yang urgen yang harus kita selesaikan, mana yang paling prioritas yang harus kita selesaikan, yang jelas-jelas berhubungan dengan pasti di lingkungan pendidikan, dengan pendidikan itu sendiri, tapi terutama pada karakter anak, karena pendidikan bisa saja dicari oleh anak lewat media-media lain, tapi yang namanya pembenahan karakter itu sulit sekali, harus betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi tidak begitu saja kita mengambil keputusan. Setelah kita analisis, kita akan mencoba menyatukan rasa kita, melihat prioritas yang mana. Kalau itu dua permasalahan, kita lihat prioritas yang mana yang harus kita kedepankan, mungkin dari urgennya permasalahan yang kita hadapi. Itu menurut saya. Berarti ini nyambung ya Bu ke pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Biasanya kita akan mendapatkan laporan dari obrolan ringan saat istirahat dengan rekan-rekan guru, bahwa di kelas A, kelas B, di kelas C 7, 8, 9 itu ada masalah begini-begini. Kita ngobrol dulu ringan. Setelah itu kalau saya sebetulnya itu sambil menyerah, memahami apa sih permasalahan di kelas tersebut yang diobrolkan secara ringan oleh guru-guru itu. Seandainya dirasakan itu harus kita selesaikan, biasanya saya mencoba untuk mendekati guru yang pertama tadi ngobrol. Nah, kemudian saya tanyakan kenapa, ada permasalahan apa, itu yang ini. Jadi setelah kita ikut ngobrol nimbrung dengan rekan-rekan, karena kalau secara spontanitas kita panggil ada permasalahan di kelas ini, itu kadang-kadang ada rasa lain ya. Tapi kalau dengan ngobrol ringan, secara tidak sadar rekan-rekan guru mengobrolkan permasalahan yang dihadapinya, baik itu sedang belajar ataupun di luar pembelajaran. Yang pertama itu. Yang kedua, analisis saya mencoba mendekati guru yang tadi mengobrolkan permasalahan yang dihadapi. Saya coba ajak ngobrol dengan ringan juga. Setelah itu kita cari apa sih kenapa jadi begini dan sebagainya, permasalahan yang dihadapinya. Nah setelah itu, andaikan ini terus meningkat permasalahan ini, biasanya kita ngobrol dengan BP atau orang-orang tim khusus yang memang dikatakan mungkin dewan penasihat di sekolah kita. Itu diobrolkan bahwa di kelas 7 ini misalnya atau kelas 8 ini ada permasalahan yang mungkin dianggap lumayan berat, dan kita mencoba mencari solusi bareng-bareng. Bagaimana, apakah kita harus misalnya caranya memanggil anak itu atau memanggil orang tua dan sebagainya, sehingga kita betul-betul berkomunikasi baik itu dengan anaknya ataupun dengan orang tuanya. Karena tanpa komunikasi seperti itu biasanya kalau kita langsung itu akan tidak enak ya. Jadi tetap kita akan menempatkan rasa, kita akan mengedepankan jiwa seseorang atau rasa seseorang, andaikan mereka punya masalah. Jadi kalau diajak komunikasi dengan santai, dengan seperti itu, biasanya akan keluar. Karena kita punya pendidikan pedagogik ya, seperti itulah kita gunakan. Hal seperti itu kita gunakan dengan cara-cara seperti itu, dengan kalimat-kalimat yang santai, kalimat-kalimat yang mungkin dirasakan mereka sedang tidak ditanya. Itu biasanya permasalahan akan keluar. Itu yang saya gunakan seperti itu biasanya. Ya Ibu, sebenarnya yang saya pelajari juga tentang paradigma. Kebetulan Ibu sebutin barusan yang tentang rasa gitu. Berdasarkan rasa kepedulian Ibu rasa kemanusiaan. Ibu juga tadi melakukan langkah-langkahnya dengan berbagai pengujian Ibu ya. Diuji dulu apakah permasalahan tersebut layak atau tidak untuk diatasi gitu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Biasanya tadi satu adalah komunikasi, baik itu dengan rekan-rekan guru ataupun dengan para peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, hal yang harus kita laksanakan setelah kita komunikasi, kita berikan contoh sekemampuan kita kepada mereka, bagaimana etika yang baik itu
kalaupun saya juga secara manusia tidak bisa full seperti itu, dengan karakter saya yang seperti ini. Tapi minimal kita sekemampuan kita memberikan contoh. Etika yang baik itu seperti apa. Setelah itu, setelah berkomunikasi, berikan etika dengan baik kepada mereka, atau berikan contoh dari sikap kita, dari bahasa ataupun dari sikap. Kemudian andai kan masih tetap belum bisa, kita lebih perdalam lagi, ajaknya ya bersama-sama berdua atau bertiga dengan wali kelasnya itu seperti itu. Atau kalaupun tidak hanya dengan siswa, dengan guru saja, karena tetap guru juga manusia, kemungkinan punya etika yang di luar nalar kita, karena kita sadar kita punya emosi dan sebagainya, termasuk diri saya sendiri. Artinya kita refleksi, musabah kita diri sendiri, berikan contoh yang terbaik yang mungkin dianggap oleh diri kita baik, atau mungkin orang lain baik juga. Nah itu yang harus kita perhatikan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Sehingga kalau kita sudah mencoba merefleksi diri kita, ya, meneliti diri kita seperti apa, berikan contoh, mungkin mereka juga akan merasakan hal lain, tidak dengan emosional atau tidak dengan hal-hal lain. Kalaupun kita selaku manusia, termasuk saya sendiri, ya bisa melakukan hal itu kalau sudah mungkin di puncaknya melihat hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena kita sadar di kita itu ya tentang tanggung jawab dan disiplin masih terus harus bersama-sama dipicu, ya harus bersama-sama, termasuk diri saya sendiri, ya disiplinan, tanggung jawab dan kebersamaan itu harus tetap dipicu sehingga keenjoyan kita berada di lingkungan lembaga sebagai Islam itu bisa ada, bisa terasa. Baik Bu, menurut Ibu ada nggak ya tantangan dalam mengambil keputusan? Kalau ada, silakan Ibu ceritakan. Oke. Jelas dalam hidup dan kehidupan pasti tantangan dan hambatan pasti ada. Kenapa? Tadi watak seseorang berbeda. Kalaupun kita merasakan betul secara teoritis atau secara pengalaman, tapi mungkin seseorang karena wataknya berbeda tidak akan menerima seperti itu, dan itu ada dirasakan sekali. Itu tantangan buat saya. Apalagi tadi kalau kita menginginkan arahan dari misalnya atasan kita begini-begini, sementara di lingkungan tersendiri ada yang menerima atau tidak, itu tantangan buat saya. Bagaimana saya harus menerapkan, bagaimana saya harus menyampaikan sehingga apa yang diinginkan oleh atasan itu sama-sama dirasakan. Itu sebuah tantangan yang sangat berat sekali buat saya. Itu tantangan. Di satu sisi saya menginginkan apa yang saya terima, apa yang diinginkan oleh atasan tercapai. Kemudian lagi sekolah ini misalnya maju dengan kebersamaan dan sebagainya, sementara ada karakter seseorang yang tidak menerima atau A, B, C, itu adalah sebuah tantangan yang besar. Inilah mungkin kunci dari diri saya yang harus lebih meningkatkan kesabaran. Itu kuncinya. Iya Bu, menyatukan watak. Iya, susah sekali. Menyatukan watak itu susah sekali. Kak, apakah Ibu ya memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga ketika ada kasus itu, ataukah Ibu membuat jadwal penyelesaiannya, misalnya ada prosedur, bentuk yang Ibu jalankan? Oke. Itu tergantung dari permasalahan. Andaikan itu permasalahan itu dianggap ringan dan bisa diselesaikan saat itu, kita selesaikan. Kenapa tidak? Kita jangan mengulur-ulur waktu. Dalam suatu permasalahan jangan diulur-ulur waktu. Menurut saya, kalau kita punya masalah, kita punya pekerjaan, jangan diulur-ulur. Tapi andaikan kita punya waktu, selesaikan saat itu. Andaikan itu permasalahan ringan dan bisa diselesaikan saat itu, saya selesaikan. Ya. Tetapi andaikan permasalahan itu perlu waktu lagi, peningkatan lagi, intensitasnya lain, saya biasanya memberikan kalau dikatakan tadi prosedur, langkah apa? Apalagi kita sudah punya tatanan, aturan sesuai dengan visi misi, kedisiplinan atau ketertiban yang harus kita laksanakan di SMP PGRI Islam ini, baik itu untuk siswa ataupun untuk guru. Nah, secara otomatis kalau itu kasus besar tidak mungkin satu kali terselesaikan. Kita akan membuat jadwal sebaik mungkin. Satu, melihat mohon maaf mungkin ke agenda saya sendiri. Yang kedua, jelas situasi dari permasalahan. Andaikan misalnya permasalahan itu berat, bisa diselesaikan ini, tidak bisa diselesaikan hari ini, besok, atau mungkin 2 hari yang akan datangnya karena kondisi saya ataupun kondisi dari anak itu sendiri, itu jelas akan terjadwal secara prosedural dengan langkah-langkah tertentu, ada surat pemberitahuan dan sebagainya. Kalaupun kita sudah mencoba berkomunikasi melalui media sosial, gitu. Tapi tetap komunikasi secara langsung, seandainya permasalahan itu dianggap harus diselesaikan secepatnya, harus diselesaikan dengan baik dan dianggap berat, pasti kita terjadwalkan. Jadi ada jadwal ya Bu? Ya, pasti ada jadwal.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, alhamdulillah di SMP PGRI Selawi selama ini kalau dikatakan solid ya solid, dikatakan solid. Jadi semua guru kalau dengan bahasa ininya fair. Ada permasalahan tadi karena saya selalu memancing dalam obrolan, mohon maaf, dalam obrolan rekan-rekan selagi istirahat, itu sebetulnya trik saya, apakah mereka punya masalah atau tidak. Nah, saya pun secara ringan saja menyelesaikan permasalahan itu seperti itu. Yang kedua, tadi apakah ada jelas kita harus punya tim untuk penyelesaian masalah ini. Satu, jelas wali kelas. Yang kedua, setelah wali kelas kita punya BP. Setelah punya BP kita punya penasihat. Itu adalah tim yang harus menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah, apalagi permasalahannya sangat urgen dan tidak bisa diselesaikan secara diktator oleh seorang pemimpin, tapi secara tim agar kalau ini diselesaikan secara musyawarah mufakat mungkin dianggap lebih baik, gitu, dianggap lebih baik. Berarti nomor satu ya Bu yang musyawarah. Iya, musyawarah, termasuk dengan komite itu harus. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan dari percakapan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran untuk lebih sabar, pembelajaran untuk lebih ikhlas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya, khusus mungkin sekarang untuk menjadi figur atau pemimpin di SMP PGRI Selawi, yang mudah-mudahan niat tulus ini dengan gaya saya, dengan cara saya bisa diterima oleh siapapun, karena tetap di hati saya adalah sayang pada anak-anak, sayang pada guru-guru untuk lebih ke depan, lebih maju. Itulah pembelajaran sabar dan ikhlas yang paling saya dapati dari apa-apa permasalahan yang ada di SMP PGRI Selawi, baik itu datang dari guru, dari siswa, dari orang tua ataupun dari atasan. Kita sudah ada di penghujung ya. Mungkin satu lagi pertanyaannya, adakah rencana ke depan Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan agar efektif? Jelas kita harus punya rencana tindak lanjut ya. Kalau misalnya di tahun ini dianggap cara penyelesaian masalah seperti itu, kita harus cari cara lain sehingga dianggap efektif dan efisien. Jangan sampai mengganggu guru sedang belajar, sedang mengajar, ataupun peserta didik sedang mengajar. Bagaimana caranya? Mungkin salah satunya kita akan lebih mengintensifkan BP. BP kan itu bagian dari seorang dokter di sekolah yang harus menyelesaikan berbagai masalah, bukan hanya permasalahan yang dianggap negatif, tapi permasalahan positif pun. Misalnya kenapa anak ini bisa ranking 1, itu adalah masalah BP. BP adalah dokter, BP adalah yang harus berusaha untuk mengobati para pasiennya, baik itu guru ataupun para peserta didik, sehingga tadi kalaupun tidak akan tercapai 100%, kenyamanan, keamanan, ketertiban di lembaga SMP PGRI Selawi akan tercapai. Jadi begini ya, mungkin sudah karakter saya tidak bisa diam orangnya. Satu, yang kedua saya ingin terus maju. Saya haus untuk belajar. Itu orangnya, saya haus untuk belajar. Dan saya tidak bisa diam. Kenapa? Kalau diam justru lebih mumet. Tapi kalau kita melangkah, mencari apalah gitu kegiatan yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain, juga untuk diri kita sendiri, kenapa tidak? Gitu, kenapa tidak? Ya, tentang waktu ya, kita jelas kita harus konsekuen akan tugas dan kewajiban kita. Kita lihat, meskipun kita punya agenda beberapa, kita lihat dulu mana yang paling urgen kita laksanakan, kedua, ketiga, sehingga jadwal atau amanah yang diberikan kepada kita itu bisa meskipun tidak akan 100%. Seseorang apabila menjabat atau melaksanakan 2 atau 3 itu tidak akan 100% tercapai. Itu kita coba ikuti, coba kita laksanakan ya, dan sebagainya sesuai dengan kemampuan kondisi saya sendiri. Kita berusaha, karena saya tidak bisa, kalau kata bahasa Sunda, lengle, tidak bisa. Seandainya ada waktu kita kerjakan, Jadi ini selesai gitu, pekerjaan itu seperti itu gitu.
Baik Ibu, kalau dari saya sekian. Mungkin Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan di luar Ya. ini? Oke, terima kasih pada Bu Ulpah ya yang dari angkatan CGP 9 yang sudah mewawancarai saya. Mudah-mudahan yang benarnya dia saya sendiri, itu salahnya jelas yang benarnya dari Allah, salahnya dari saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk Bu Ulpah seandainya nanti suatu saat Bu Ulpah bisa menjadi seorang pemimpin dimanapun yang dianggap mungkin oleh Bu Ulpah itu baik atau enak dan sebagainya, silahkan, tetapi mohon maaf andaikan kebijakan-kebijakan saya, langkah-langkah saya yang saya lakukan selama ini dianggap kurang atau salah, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan saya bisa terus merefleksi, membenahi diri saya dalam memimpin SMP PGRI Selawi. Insya Allah semua pun akan jadi pemimpin. Sekarang pun sudah menjadi pemimpin di rumah, tapi mudah-mudahan ke depan bisa memimpin orang banyak, bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dari ilmu yang kita miliki. Itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good job. Mudah-mudahan terus sukses.